Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Feng Liuju adalah halaman pribadi keluarga Liu, yang terletak di kedalaman kota Bintang Suci, di tempat terpencil, dan beberapa orang datang pada hari kerja. Ketika malam semakin tebal, ada suara keras dari hutan lebat tempat Feng Liuju berada. Selebritas-selebritas tinggi melangkah maju dan tertawa satu sama lain, semuanya dengan impresionisme ringan. Di tempat pertama, heran adalah tuan dari 4 keluarga besar. Mata mereka memandang ke depan, selangkah demi selangkah, mereka semua percaya diri, terutama ketika mereka melihat Liu Mengyan berdiri di depan pintu Feng Liuju, ekspresi mereka bahkan lebih arogan. "Mengapa kamu tidak melihat Tuan Luo Yun?" Duan Chun berkata dengan keras. Gigitannya sangat berat, jelas dia mengejek Chu Xingyun, matanya melirik ke sekeliling, dan tidak ada rasa takut. Liu Mengyan menatap semua orang dengan dingin, dan melihat para pemimpin tingkat tinggi dari semua keluarga besar datang ke sini, tiba-tiba rasa dingin melintas di matanya, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik, jadi dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Masalah diskusi, saya akan menanganinya atas kebijakan saya sendiri, dan Yuner tidak akan muncul di sini. Aku lupa, besok Tuan Luo Yun masih akan memberikan kuliah. Sekarang, haruskah dia mempersiapkan diri dengan serius?" Duan Chun menyadari bahwa dia berpura-pura mencibir lagi. Setelah komentar ini, orang banyak tertawa, dan mereka semua merasa bahwa Chu Xingyun berperilaku naif. Dia jelas telah memilih untuk berkompromi, dan dia bahkan harus bertindak sok. "Jangan pergi terlalu jauh." Ekspresi Liu Mengyan tiba-tiba jatuh, dan sisi tubuh berkata dengan dingin, "Jangan buang waktu, masuk ke dalam, aku sudah menyiapkan segalanya. Kalau begitu kita penuh hormat dan patuh." Mo Huwei melihat ekspresi Liu Mengyan berubah, dan hatinya lebih santai. Setelah melambaikan tangannya, dia mengangkat kepalanya dan melangkah meteor ke Feng Liuju. Setelah melihat ini, orang banyak tidak lagi tertawa, melirik Liu Mengyan dengan lirikan kemenangan, dan kemudian dia berjalan cepat. Ketika anggota keluarga berpangkat tinggi melangkah ke Feng Liuju, kemarahan Liu Meng di matanya berangsur-angsur hilang, dan senyum kecil tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Ketika semua orang masuk, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meremas sidik jarinya yang tidak jelas dengan 10 jari, dan akhirnya tersentak menuju kehampaan, kekuatan spiritual yang luas mekar, dan dia tiba-tiba jatuh ke langit malam yang gelap. Bergemuruh. Dalam sesaat, dengan Liu Mengyan sebagai pusatnya, seberkas gas bencana mengerikan menyebar, dan di tempat tinggi Feng Liuju, manik-manik roh jahat dengan secercah cahaya hijau muncul di sana, dan cahayanya seperti hujan, dan itu berubah menjadi hampa terselubung di mana-mana di Feng Liuju. Setelah melakukan semua ini, wajah Liu Mengyan menjadi pucat seperti kertas, jelas memakan banyak kekuatan spiritual, tetapi dia juga sangat melonggarkan napasnya, penglihatannya perlahan bergerak melihat ke arah pusat kota Bintang Suci, berbisik pada dirinya sendiri, "Yuner, hal berikutnya akan menjadi milikmu." Setelah berbicara, Liu Mengyan mengambil obat mujarab, dan wajahnya segera menjadi kemerahan. Lian Bu bergerak ringan dan berjalan menuju Feng Liuju sampai dia melangkah ke dalamnya. Apa yang terjadi barusan cukup keras, tetapi kerumunan di Feng Liuju tidak sadar. Mereka tidak bisa melihat jejak momok bencana. Mereka berpikir tentang bagaimana membagi 18 sumber daya besar dinasti dan 18 kota kuno. Ketika Liu Mengyan memasuki Feng Liuju, ada juga perubahan di pusat kota Bintang Suci. Di sini, ini adalah alun-alun yang luas, yang dapat dengan mudah menampung jutaan orang. Pada saat ini, beberapa tokoh hitam bergegas melintasi alun-alun dan membangun platform tinggi. Sedikit waktu berlalu, dan ketika langit menjadi putih, lokasi pusat dari alun-alun yang luas itu berdiri platform batu giok putih yang halus, setinggi 10 meter, jernih, memantulkan cahaya warna-warni yang indah. Chu Xingyun mengkhotbahkan masalah ini lagi. Tadi malam, dia sudah berkhotbah, dan seluruh kota diketahui. Sekarang, jeniusnya cerah dan seluruh kota Bintang Suci mendidih. Di bidang penglihatan, satu demi satu sosok terbang dari seluruh penjuru kota pergi melalui kekosongan, dan akhirnya datang ke alun-alun, semua melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dengan ekspresi, keraguan, dan keingintahuan yang berbeda. Dengan berlalunya waktu, matahari yang terik telah memunculkan awan, menggantung di atas kubah langit, dan di alun-alun yang luas itu telah lama menjadi kerumunan orang, dan ada banyak orang di mata. Namun, jika seseorang menatap masa lalu dengan hati-hati, akan terkejut menemukan bahwa meskipun jumlah orang sangat banyak, itu jauh lebih sedikit daripada khotbah pertama, hanya lebih dari 400.000 orang, kurang dari setengahnya. Terlebih lagi, di antara lebih dari 400.000 orang, generasi muda menempati mayoritas besar, dan ada 300.000 orang, semuanya dari Akademi Bintang Suci. Setiap wajah mereka penuh dengan harapan dan bersemangat, seolah tidak sabar untuk melihat Chu Xingyun. Adapun lebih dari 100.000 orang yang tersisa, ekspresi mereka berbeda. Karena waktu menunggu terlalu lama, beberapa orang menguap dan ekspresi mereka lelah.
Mereka berbicara tentang satu kalimat pada suatu waktu, dan suasananya sangat aneh. Di antara orang-orang ini, bahkan ada anggota keluarga senior dan pejabat kota kuno. Ketika mereka menatap platform batu giok putih di tengah, mereka berbicara dengan keras, dan sudut-sudut mulut mereka mengangkat busur sinis. Perjalanan Feng Liuju cukup misterius, kecuali untuk anggota keluarga tingkat tinggi dan pejabat kota kuno, orang biasa bahkan tidak tahu tentang hal itu, dan orang-orang yang bisa masuk Feng Liuju adalah penguasa keluarga atau pejabat senior di kota kuno. Karakter, meskipun orang-orang di depan mereka juga memegang kekuatan nyata, mereka hanya berada di tingkat menengah, dan kekuatan wacana tidak hebat. Hari ini, mereka datang ke sini untuk bergabung, selain untuk mengenang khotbah kedua Chu Xingyun, lebih, masih mencari kenyamanan psikologis, ingin melihat Chu Xingyun keluar dari keburukan untuk melampiaskan kemarahannya dan menahan diri. Tepat ketika mereka memikirkannya, langit diselingi oleh penusukan yang terus-menerus dan udara pecah, dan semua orang tanpa sadar melihat dan menatapnya, dan mereka melihat bahwa Chu Xingyun dan rombongannya datang dari langit, dan semua orang memancarkan suasana yang megah. Saya telah melihat Bapak Bangsa. Sebentar kemudian, 300.000 orang muda membungkus rempak, suara penuh hormat di mulut mereka, dan sepasang mata, mereka telah memancarkan ledakan kehalusan karena kegembiraan. Tetapi berbeda dengan orang banyak lainnya, meskipun ada beberapa suara itu sepertinya tersebar, dan anggota keluarga senior dan pejabat kota kuno bahkan mencibir dengan acuh, dan memandangi keturunan dengan tatapan melirik. Chu Xingyun, kenapa hanya ada sedikit orang? Luling mengikuti Chu Xingyun, dan ketika dia melihat kerumunan di bawah, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi mandek. Ning Levan, Xia Qingcheng dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka juga bermartabat. Mereka menemukan bahwa di alun-alun Universitas Noda, di samping 300.000 mahasiswa muda, sisa kerumunan hanya memiliki lebih dari 100.000, dan mereka tidak datang dari hati, seolah-olah mereka hanya menonton lelucon, yang membuat mereka khawatir. Khotbah pertama Chu Xingyun menerima dukungan dari 300.000 siswa muda, sementara yang lain tertawa terus-menerus. Dia tidak memiliki banyak pengaruh pada situasi keseluruhan kota kuno ke-18, tetapi menjadi parah. Dalam keadaan seperti itu, kekhawatiran semua orang diterima begitu saja. Xia Qingcheng mengangkat alisnya sedikit dan memalingkan muka, tetapi dia melihat bahwa mata Chu Xingyun tenang dan tenang. Junyi seperti wajah iblis, mengungkapkan sedikit rasa percaya diri dan ketekunan. Awalnya, dia ingin bertanya tentang hal itu, tetapi dia tidak tahu mengapa, tetapi pada saat dia tidak bisa berbicara, senyum kecil melayang di sudut mulutnya, dan dia diam-diam melangkah ke samping. Kerumunan mendarat satu demi satu, dan Chu Xingyun mendarat di platform yang tinggi. Dalam sekejap, seluruh kehampaan menjadi sunyi, dan mata yang tak terhitung jatuh, warna berapi-api saja sudah cukup untuk membuat orang gemetar. Khotbah ini terutama diberikan kepada orang-orang, dan sisanya juga dapat mendengarkan, tetapi tidak ada suara. Sebuah suara yang kuat keluar dari mulut Chu Xingyun, memecah kehampaan. Pada saat yang sama, 300.000 siswa muda mengambil langkah lambat, bergerak ke belakang, dan memberikan tempat itu kepada lebih dari 100.000 orang. Tidak ada suara, dan suasananya sangat harmonis. Ini membuat lebih dari 100.000 orang terpana, tetapi segera, beberapa orang tertawa rendah, menatap mata Chu Xingyun, bercampur dengan jijik dan ejekan, sangat menyilaukan. Khotbah ini terutama diberikan kepada orang-orang. Mungkinkah Luo Yun juga ingin membodohi kita? Siswa muda masih muda dan memiliki cakrawala yang sangat terbatas. Mudah untuk secara buta mengagumi beberapa kata yang berani, tetapi kita berbeda. Tidak mungkin bagi Luo Yun untuk berpikir dan membodohi kita. Pikiran-pikiran ini muncul satu demi satu di benak orang banyak, tetapi mereka tidak melanggar perintah Chu Xingyun dan melangkah maju, kepala mereka sedikit miring, ingin melihat apa yang dikatakan Chu Xingyun. Situasinya tentu tidak optimis, Ning Levan bergumam dengan suara rendah, ekspresinya cemas. Yuner tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah percaya pada Yuner. Chu Xingchen juga mengikuti. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Chu Xingyun lagi. Saya melihat Chu Xingyun berdiri di atas panggung tinggi, dengan mata gelap dan mata dalam, memancarkan sinar kesuraman, dan suara itu tiba-tiba terdengar sangat tinggi. Sejak pembentukan klan, kekuatan klan kuno bintang-bintang dikendalikan oleh klan. Selanjutnya, ada 5 keluarga besar yang secara terpisah mengontrol ukuran 18 kota kuno. Setelah pertempuran berdarah, Gu Fanxing meninggal, dan klan secara bertahap menurun. Aku diasingkan ke tanah yang hilang oleh sejumlah besar klan keluarga. Selama hidupku, aku tidak bisa memasuki Gurun Utara lagi. Di bawah situasi ini, keluarga Liu mengganti klan dan mengambil alih klan. Kekuatan besar, dan 4 keluarga besar masih ada, dan terus mengendalikan 18 kota kuno. Ketika orang banyak mendengar pernyataan Chu Xingyun, tidak ada yang berbicara tentang hal itu. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa berbicara lebih banyak, apalagi lagi. 4 keluarga besar mengendalikan 18 kota kuno, dan ada keluarga yang tak terhitung jumlahnya di setiap kota kuno. Nama keluarga mereka berbeda, tetapi mereka milik 4 keluarga besar dan berada di bawah kendali 4 keluarga besar.
Apakah aku benar? Chu Xingyun tiba-tiba bertanya balik, matanya bergerak perlahan, dan menatap kerumunan keluarga. Ekspresi kerumunan keluarga berubah, dan mereka berpaling satu sama lain, tidak berani menatap langsung ke mata Chu Xingyun, tetapi mengangguk, dan tidak membantah fakta ini. Chu Xingyun tersenyum, dan suara itu masih berkata, 18 kota kuno, wilayah Tuo Jingzong, tampak rumit dan dapat diubah, tetapi sebenarnya itu adalah menara yang menjulang. Semua kekuatan dan semua sumber daya dikendalikan oleh beberapa orang, dan kekuatan itu dikumpulkan oleh beberapa orang. Di tangan kepala keluarga, hak samping jatuh pada generasi keluarga yang lebih tua, dan sisanya, bahkan andalan keluarga tidak memiliki banyak kekuatan nyata di tangan mereka, dan mereka tidak memiliki sumber daya. Ketika pemilik rumah turun tahta dan menjadi tua, kekuatan besar akan diteruskan, tetapi kandidat pemilik rumah yang baru semuanya adalah ahli waris dari pemilik rumah dan didukung oleh anggota keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, menara kekuatan keluarga tidak akan berubah karena hal ini. Kekuatan di tangan generasi yang lebih tua masih ada, tetapi andalan keluarga dan orang yang tak terhitung jumlahnya masih di bawah menara, tanpa kekuatan dan kekuasaan. Ketika Chu Xingyun berbicara, kata-katanya tidak sarkastik, dan dia sangat tenang. Dia hanya menguraikan fakta yang semua orang tahu, bergema di benak orang banyak, dan sepertinya memiliki semacam kekuatan yang bisa beresonansi jauh di dalam hati. Banyak orang menundukkan kepala, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, kekuatan dari kota kuno ke-18 dikendalikan oleh keluarga besar. Ini diturunkan dari generasi ke generasi. Sebagai supemas, orang biasa tidak dapat mengubah apapun. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan kekuatan secara kebetulan, mereka harus melekat pada 4 keluarga besar. Selanjutnya, saya tersenyum sepanjang hari dan tidak berani melakukan kesalahan. Jika 4 keluarga besar terganggu, atau konflik kepentingan muncul, keluarga dapat dengan mudah mengambil kepemilikan dan bahkan kehidupan baru dalam satu kata. Selain orang-orang, beberapa orang banyak keluarga yang menonton lelucon Chu Xingyun juga memiliki wajah yang suram dan ekspresi yang sangat buruk. Sebagai andalan keluarga, mereka jauh lebih sadar akan masalah keluarga daripada orang biasa. Karena itu, setelah mendengarkan Chu Xingyun, ketidakberdayaan di hati mereka juga lebih baik daripada orang biasa. Di mata orang lain, mereka berpakaian mewah dan bersemangat tinggi, tetapi pada kenyataannya, semua ini milik keluarga, bukan mereka, tetapi penampilan mereka cerah dan indah. Kasus Feng Liuju adalah contoh terbaik. Betapa pentingnya mengalokasikan sumber daya ke 18 kota kuno dan dinasti 18. Namun, semua yang pergi adalah kepala keluarga besar dan tokoh senior dari generasi yang lebih tua, dan angka-angka tingkat menengah ini tidak bisa pergi. Mereka tidak ada hubungannya. Metafora yang dikemukakan oleh Chu Xingyun sangat jelas. Keberadaan keluarga besar adalah sebuah menara, dan orang-orang yang berkuasa berdiri di puncak menara. Meskipun ada beberapa, mereka dapat memandang rendah semua orang dan akan menjadi lingling. Adapun menara, ada sejumlah besar tokoh keluarga kelas menengah dan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak memiliki kekuatan dan tidak ada kekuatan, mereka hanya bisa dianiaya, dan tidak ada harapan sama sekali. Bintang-bintang kuno dari bintang-bintang telah ada selama ribuan tahun, dan sistem keluarga juga ada selama ribuan tahun, yang kondusif untuk mengkonsolidasikan kekuatan besar dan menstabilkan aturan, tetapi dalam jangka panjang, itu akan membuat Anda tidak peka dan mau menjadi ikan. Pada saat ini, Chu Xingyun berbicara lagi, menarik mata semua orang, dan tanpa sadar menahan napas. Selebritas kuno zaman ini dari bintang-bintang tidak lagi milik klan, tetapi dihubungkan dengan pavilion Wanjian. Sistem yang lama secara alami tidak dapat bertahan hidup. Mata Chu Xingyun seperti obor, dia tampaknya dapat menembus pikiran semua orang, dan dia berkata dengan suara nyaring, hari ini, saya mengumumkan nama Wanjian Pavilion Lord, kepemilikan, real estate, dan bahkan bisnis kota kuno ke-18 akan dibagi, bukan lagi milik 4 keluarga besar, juga bukan aku sendiri. Tetapi milik kalian semua. Nuoda adalah ruang yang tenang, tetapi ketika suara Chu Xingyun jatuh, ruang itu tiba-tiba mati, dan suara jarum yang jatuh dapat dengan jelas terdengar, dan ekspresi semua orang juga berubah, matanya mengencang, mulutnya melebar, tubuhnya kaku di sana. Kepemilikan kota kuno ke-18, real estate, dan bahkan perdagangan akan menjadi milik kita. Apa maksudmu? Seseorang terengah-engah, jantungnya bergetar, dan bahkan suaranya bergetar. Sistem keluarga Xingchen Guzong telah ada selama ribuan tahun, dan hampir semua orang terukir di kedalaman pikiran, dan kata-kata Chu Xingyun tampaknya menghapuskan sistem keluarga. Ini akan membuat orang banyak tidak terkejut. Selain itu, kerumunan itu penuh keraguan tentang kata-kata Chu Xingyun. Mereka tidak sabar untuk mengangkat kepala, menatap Chu Xingyun dengan mata mereka ingin mendapat jawaban. Mulut Chu Xingyun mengangkat sudut radian dan berkata perlahan, kota kuno ke-18 berada di bawah kekuasaan Pavilion Wanjian. Ini tidak diragukan lagi, tetapi kekuatan, real estate, perdagangan, dan segala sesuatu di kota kuno ke-18 dapat diberikan kepada semua orang. Orang-orang, di masa lalu, halaman tempat kamu tinggal adalah milik keluarga.
Jika keluarga ingin mengambilnya kembali, kamu tidak punya hak untuk menolak, tetapi setelah hari ini, selama kamu membayar sejumlah uang, halaman itu akan menjadi milikmu. Bahkan kamu tidak dapat mengambilnya kembali. Mendengar kalimat ini, orang-orang dari ratusan orang terpana. Selama mereka membayar uang, mereka bisa mendapatkan hak tinggal. Bahkan Chu Xingyun tidak bisa mengambilnya kembali sesuka hati. Apakah mereka salah dengar? Di masa lalu, meskipun Anda bisa menjalankan toko dan mengelola masalah bisnis, dalam analisis akhir ini milik keluarga, bukan Anda, tetapi mulai hari ini, orang-orang dengan bakat manajemen dapat langsung berbagi toko dan manajemen di bawah pengawasan Paviliun Wanjian. Sumber daya diserahkan kepada Anda untuk beroperasi. Setelah mengatakan ini, kerumunan terkejut lagi, tetapi mereka tidak menunggu mereka untuk berpikir lebih banyak. Suara Chu Xingyun terdengar lagi, dan suara itu bahkan lebih bernada tinggi. 18 kota kuno semua memiliki cabang Paviliun Wanjian, yang akan ditinjau secara teratur. Selama memenuhi standar pengejaran dan peninjauan Wan Jiange, standar itu akan diberikan kekuatan dan berbagai sumber daya, dan tidak akan pernah dapat dipulihkan tanpa alasan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, selama Paviliun Wanjian menguasai kota kuno 18, sistem keluarga yang lama dan membusuk tidak akan ada lagi. Kepemilikan kota kuno 18, real estate, dan bahkan bisnis, selama Anda memenuhi persyaratan dan menghormati hukum pidana, saya bisa memberi kalian semua. Kata-kata itu jatuh, dan setiap suara tampak seperti palu yang tak terlihat, mengejutkan pikiran lebih dari 100.000 orang, membuat tubuh mereka bergetar, mata mereka terpaku di sana, dan mereka tidak bisa lagi bergerak setengah poin. Tetapi jika mereka memperhatikan dengan seksama, mata mereka paling dalam, mereka tersulut oleh nyala api, dan mereka menjadi semakin makmur, dan mereka bahkan akan menutupi seluruh mata mereka. Di antara mereka, penampilan kerumunan keluarga adalah sama cukup aneh untuk dikatakan. Ada apa dengan mereka? Adegan aneh itu tiba-tiba membuat Ning Levan mengerutkan kening, dan dia berbalik dan menemukan bahwa ekspresi 300.000 siswa muda juga telah berubah, dan mata mereka penuh panas. Aku benar-benar layak menjadi master yang dihormati. Sangat mengagumkan untuk datang dengan metode seperti itu. Luling menarik napas dalam-dalam dan mengatakan apa yang dia katakan membuat Ning Levan lebih bingung dan cemas. Setelah melihat ini, Xia Qingcheng terkekeh, menggelengkan kepalanya, dan merendahkan suaranya sedikit, menjelaskan kepada Ning Levan, setelah Wan Jiange memerintah kota kuno ke-18, keluarga besar juga harus kembali ke pegunungan yang tersembunyi dan menjadi keluarga yang tersembunyi. Dalam kasus 8 kota kuno, kekuatan real estate dan bahkan bisnis yang semula dimiliki oleh keluarga besar akan ditinggalkan. Selama ribuan tahun, yayasan besar ini adalah milik keluarga besar. Bahkan jika keluarga besar kembali ke gunung dan hutan tersembunyi, mereka tidak akan pernah rela diserahkan ke Paviliun Wanjian, dan Paviliun Wanjian tidak dapat mengelola yayasan ini dalam waktu singkat. Ning Levan tidak pandai dalam manajemen, tetapi dia bisa memahami penjelasan Xia Qingcheng. Karena itu, keluarga besar akan bersatu untuk membentuk apa yang disebut asosiasi tetua, Yin dan Yang, dan konfrontasi di mana-mana. Chu Xingyun, ini juga merupakan akar penyebab kekacauan di kota kuno ke-18. Tuan menggunakan taktiknya untuk menarik generasi tua dari keluarga besar, dan kemudian menyerahkan kepemilikannya kembali ke tangannya dan memberikannya kepada orang lain. Bukankah itu akan menarik serangan balik dari keluarga besar? Terkejut, dia melihat Xia Qingcheng memutar matanya ke arahnya, tatapan tak berdaya pada para idiot. Chu Xingchen terhibur oleh keduanya, dan berkata dengan lembut, sumber daya listrik ini benar-benar milik Paviliun Wanjian, tetapi setelah perpecahan, mereka milik rakyat. Jika keluarga besar ingin melawan, siapa yang akan mereka lawan? Hah? Mendengar ini, tatapan Ning Levan sedikit menyempit, seolah agak dipahami. Di antara orang-orang, tidak ada kekurangan angka tingkat menengah dari keluarga besar. Mereka berdedikasi untuk keluarga, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan. Sekarang, mereka dapat menggunakan bakat mereka untuk mendapatkan kekuatan mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menghilangkan mereka. Ini akankah orang-orang menentang langkah Yuner? Chu Xingchen berbicara lagi, menatap Chu Xingyun, dan tidak bisa menahan diri untuk meratapi, sistem keluarga tidak dihapuskan, dan banyak orang hanya bisa berkomitmen untuk itu. Bahkan jika mereka mendapatkan sesuatu, mereka akan selalu mengembalikannya kepada keluarga. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka dari apa yang tidak bisa mereka dapatkan. Langkah Yun bukanlah janji ilusi, tetapi manfaat besar rakyat, dan mereka akan memberikan kekuatan dan sumber daya kepada orang-orang dan mereka akan memiliki ekspresi seperti itu, yang juga masuk akal. Setelah mendengarkan penjelasan Chu Xingchen, Ning Levan akhirnya mengerti segalanya, dan matanya tertuju pada Chu Xingyun. Hanya kekaguman dan kekaguman. Langkah ini sangat menakjubkan sehingga benar-benar menumbangkan pemikiran orang-orang. Bagaimanapun, keluarga telah diturunkan selama ribuan tahun, dan pangkatnya ketat. Tidak ada yang bisa menolak. Langkah Chu Xingyun hari ini adalah menghancurkan menara keluarga di bawah kakinya, sehingga orang-orang melihat harapan untuk berbalik. Inilah aku hari ini. Chu Xingyun berhenti, dan suara di mulutnya belum selesai. Tidak ada tanda. Kerumunan lebih dari 100.000 di bawah menara membuat keributan.
Segera keributan menghilang, dan banyak orang menggerakkan tatapan mereka, menatap Chu Xingyun dengan gembira, pertama mengembun, dan kemudian menjadi lebih panas. Ketika panas mencapai tingkat tertentu, mereka sebenarnya berlutut-lutut. Kata-kata patriark hari ini adalah untuk kepentingan kota kuno ke-18, dan aku pasti akan mengikutinya. Banyak orang meludahkan kata ini di mulut mereka. Pada saat yang sama, mereka membungkukkan punggung dan membenamkan kepala mereka dalam-dalam. Komentar ini, pemandangan ini sesaat, pemandangannya sangat spektakuler. Lebih dari 400.000 orang berlutut dan meneriakkan nama patriark. Ini tidak membuat Chu Xingyun menunjukkan postur bangga, wajahnya tenang, dan bahkan setiap gerakan tidak tergesa-gesa. Saya melihat dia menatap dan berkata, apa yang saya katakan bukan permainan anak-anak. Cabang Wanjiange dari kota kuno ke-18 memiliki aturan rinci untuk Anda baca sesuka hati. Jika seseorang ingin membeli properti, atau jika Anda mendapatkan toko, Anda juga bisa menangani masalah ini di cabang. Saya tidak akan pernah memblokirnya, tapi semua orang mendengar detak jantung. Tiba-tiba, kata-kata Chu Xingyun berbalik dan suaranya menjadi sangat serius, semua kata dan perbuatan harus dihormati oleh hukum pidana. Jika ada orang yang melanggarnya, terlepas dari identitas atau kekuatannya, aku tidak akan pernah menjadi ringan. Rao, di antara kata-kata itu, napas keagungan dilepaskan dari tubuh Chu Xingyun, menegang tubuh kerumunan di bawah, tetapi tidak lama kemudian, warna berapi yang lebih intens meresapi kerumunan. Isi dari khotbah Chu Xingyun hari ini pasti akan menyebabkan badai di kota kuno 18. Di antara mereka, orang-orang yang mungkin memiliki perbuatan baik akan menggunakan kekuatan mereka atau beberapa cara untuk memaksa mereka membuat keuntungan besar. Namun, melalui pernyataan Chu Xingyun, mereka yang melakukan perbuatan baik tidak akan pernah berani bertindak sewenang-wenang, dan mereka akan mematuhi hukum pidana, sehingga semua orang bisa adil. Mari kita berkhotbah hari ini, dan ini sudah berakhir, mari kita semua bubar. Chu Xingyun dengan tajam mengamati ekspresi kerumunan yang berubah. Ketika hampir waktunya, dia melambaikan tangannya dan memberi tanda akhir dari khotbah. Hampir pada saat yang sama, suara gemuruh berdering, dan ratusan ribu orang yang berdiri di bawah berdiri dan berlari hampir gila ke segala arah, dan kemuliaan roh melintas di kehampaan, begitu menyilaukan sehingga mereka tidak bisa membuka mata mereka. Setelah melihat ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Matanya melirik Chu Xingchen dan Ning Levan dan yang lainnya, tubuhnya tergantung di udara, dan kemudian pergi di bawah tatapan berapi-api dari 300.000 siswa muda. Hanya saja meskipun Chu Xingyun pergi dari sini, pidatonya masih bergema di benak orang banyak. Semua orang berkata, semua orang berbicara, dan segera menyebar ke seluruh kota suci. Tiba-tiba, kota bintang suci itu terkejut. Banyak orang yang menyesal memukul dada dan mendesah mereka karena mereka tidak mendengarkan di tempat, dan pada saat yang sama, karena kata-kata khotbah Chu Xingyun, mereka begitu bersemangat sehingga mereka berlarian di sekitar Holy Star City. Khotbah pertama Chu Xingyun baru saja berakhir. Seluruh Holy Star City penuh dengan lelucon konyol dan menggunakannya sebagai obrolan setelah makan malam, dan ada diskusi terus-menerus. Khotbah kedua belum dimulai, dan orang banyak juga tertawa, dan banyak orang bahkan tidak mau datang, merasa bahwa itu adalah buang-buang waktu. Sekarang, khotbah kedua baru saja berakhir. Di dalam dan di luar Holy Star City, ada yang berapi-api, tidak ada ejekan, tidak ada ejekan. Setiap kali berbicara tentang Chu Xingyun, akan ada wajah berapi-api di wajahnya, dan dia sangat mengagumi masalah ini. Situasi ini meliputi kota bintang suci, dan dengan berlalunya waktu, masalah ini dengan cepat menyebar ke kota-kota kuno lainnya. Goncangan yang kami sambut sama luar biasa, dan ada kecenderungan untuk meningkat. Cabang Paviliun Wanjian dari kota kuno ke-18 mengumpulkan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, baik membeli real estate, atau ingin mendapatkan toko, dan banyak orang bahkan meninjau peraturan dan ingin mendapatkan sedikit kekuatan dan menjadi terkenal. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa di antara kerumunan besar, banyak dari mereka adalah anggota keluarga. Mereka juga datang ke cabang Wanjiange. Perlawanan asli terhadap Chu Xingyun menghilang, dan semua orang bersemangat dan bersemangat. Jauh di kota bintang suci, halaman keluarga Liu. Chu Xingyun dan rombongannya berkumpul di aula utama. Di depan mereka berdiri beberapa pria setengah baya dengan kepala sedikit menunduk menjelaskan situasi berapi-api di kota kuno ke-18 dengan kata-kata penuh hormat. Beberapa saat kemudian, orang-orang ini selesai melapor dan membungkuk, tetapi seluruh aula masih penuh sukacita, dan semua orang tersenyum di wajah mereka, dan mereka sangat puas. Setelah khotbah kedua, hanya setengah hari kemudian itu menyebar ke seluruh 18 kota kuno. Kerumunan tidak hanya mengejek dan mengejek tindakan Tuan, tetapi juga menyatakan dukungan, bahkan suara perlawanan terhadap Tuan semakin meningkat. Lebih kecil, Ning Levan berdiri dan melambaikan tangannya dengan gembira, terlihat sangat menarik. Kekuatan dan sumber daya dari 4 keluarga besar semuanya dikumpulkan ke Paviliun Wanjian, tetapi pada saat yang sama, kekuatan dan sumber daya ini juga dibagi di antara orang-orang untuk memuaskan keinginan rakyat dan memenangkan dukungan. Langkah ini sangat tajam, dan orang tua itu mengaguminya.
Mo Wanggong meremas jenggotnya yang panjang, dan matanya mekar tajam. Alasan mengapa kota kuno ke-18 melawan Chu Xingyun tidak hanya dihasut oleh bimbingan Empat Tuan, tetapi yang lebih penting, kontrol mereka terhadap Chu Xingyun dan penolakan mereka tidak hanya sia-sia, tetapi juga memiliki dampak horizontal. Pada saat ini, Chu Xingyun membagi kepemilikan dan sumber daya kepada orang-orang, tidak pernah ikut campur, dan memperbaiki hukum-hukum pidana untuk membersihkan atmosfer dan menstabilkan situasi. Hal ini memungkinkan orang-orang dari kota kuno ke-18 untuk melihat masa depan yang baru. Setiap orang memiliki sesuatu untuk diraih, dan setiap orang dapat berbicara, alih-alih melekat pada keluarga, seperti bebek. Pilih begitu, mana yang lebih baik atau lebih buruk, Anda bisa tahu secara sekilas. Karena itu, sebelum berkhotbah, Chu Xingyun membiarkan para tokoh senior dari keluarga besar memasuki Feng Liuju sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan reformasi. Melihat semua orang tersenyum, Chu Xingyun juga menunjukkan senyum, berkata dengan lembut, "Saya membuat keputusan ini, yang dapat meringankan perlawanan dan menghancurkan sistem keluarga yang membusuk. Orang-orang yang ditekan oleh keluarga secara alami akan mendukungnya. Selain itu, langkah ini juga kondusif untuk pengembangan kota kuno ke-18, yang dapat meringankan situasi memalukan saat ini. Selama reformasi dilakukan, kota kuno ke-18 akan memperbarui kejayaannya dan tidak akan lagi terhambat oleh keluarga besar." Dengan itu, Chu Xingyun mengangkat kepalanya dan melirik kota bintang suci, dan sekilas keanehan berlalu. Seluruh orang memancarkan kepercayaan diri dan tersenyum pada pergolakan kota bintang suci dan bahkan pergolakan kota kuno ke-18. Situasi berisik dari kota bintang suci tidak mencapai Feng Liuju, di mana ia sepenuhnya diselimuti oleh manik-manik roh jahat, seolah-olah itu terisolasi dari dunia luar, dan ada ketenangan di mana-mana. Di aula, Liu Mengyan duduk di tempat pertama. Di depannya, mereka secara alami adalah tokoh berpangkat tinggi dari keluarga besar, dengan jumlah besar lebih dari 100 orang, mereka semua dipimpin oleh Empat Tuan, semua dengan ekspresi puas diri. "Kami bernegosiasi selama setengah malam, dan saya tidak tahu apa keputusan keluarga Liu." Suara Duan Chun berbunyi. Dia berhadapan langsung dengan Liu Mengyan, tidak berdiri dan menjawab, matanya juga tampak santai. "Tidakkah kamu berpikir bahwa keputusan ini konyol?" Liu Mengyan menatap Duan Chun, hanya dengan senyum dingin di bibirnya, wajahnya penuh jijik. 4 keluarga besar memimpin, mendominasi keluarga besar, dan mereka didukung oleh ratusan orang. Di depan pasukan ini, ke-18 kota kuno diperintah dan santai. Bahkan jika ke-18 dinasti akan diperintah, kami memintanya. Tidak masuk akal untuk memberikan kota kuno ke-18 dan dinasti ke-18 hak untuk mengambil kendali. Mo Huwei berdiri dan berkata, mengerutkan kening. "Ini benar, permintaan kami sudah rendah. Jika Lord Loyun Patriark terus mengambil kendali, itu hanya akan menyebabkan kekacauan yang lebih serius. Kekacauan di kota kuno ke-18 adalah bukti terbaik." Teng Ji menghela nafas dan berkata tanpa daya. Segera setelah kedua pria itu selesai berbicara, para pemimpin senior dari keluarga sekitarnya segera berbicara, semua mendukung Empat Tuan, satu kata dan satu tindakan, membuat ekspresi Liu Mengyan lebih menjijikan, seperti memperlakukan sekelompok vampir yang rakus. Boom! Saat itu, seorang pria berpakaian hitam berjalan ke aula, dan melihatnya datang ke sisi Liu Mengyan, berbalik ke samping, dan membisikkan beberapa kata di telinganya, perilakunya cukup misterius. Ketika semua orang melihat ini, mereka segera berhenti berbicara, dan keempat kepala keluarga saling memandang dengan tangan bersilang, percaya diri. "Kamu terus." Setelah beberapa saat, Liu Mengyan melambaikan tangannya dan membiarkan lelaki itu mundur hitam. Hatinya dipenuhi dengan sukacita, tetapi ekspresi di wajahnya sengaja bermartabat, dan kerutannya datar. Sepasang mata segitiga Mo Huwei bersinar dengan kecemerlangan licik, berdeham, dan berkata, "Menilai dari saat ini, khotbah kedua Lord Loyun seharusnya berakhir." Pria itu baru saja, tetapi laporan itu berkhotbah hasilnya. "Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Liu Mengyan menatap Mo Huwei, dan mendengus dingin. Melihat ini, Mo Huwei menunjukkan ekspresi puas dan dengan sarkastik berkata dengan mulut tertutup, "Khotbah pertama Tuhan Luo Yun begitu memukau yang membuat saya merasa emosional. Khotbah kedua ini juga harus luar biasa. Kota bintang suci saat ini dan bahkan kota kuno ke-18 pasti akan menimbulkan keributan, semua berbicara tentang khotbah ini. Aku benar-benar ingin tahu. Khotbah kedua Tuan Luo Yun, apa yang akan dia katakan?" Gagal mendengarnya benar-benar penyesalan besar dalam hidup, Oh Zongkui berkata tiba-tiba, semua anggota keluarga senior yang hadir dengan ekspresi mencibir, mereka semua menganggap khotbah Chu Xingyun sebagai lelucon dan ingin mengejeknya. "Diam!" Liu Mengyan tiba-tiba mabuk, menyela ejekan semua orang, tetapi ketika dia melihatnya dengan wajah cemberut, dia berkata dengan dingin, "Kamu tidak perlu peduli tentang berkhotbah. Sekarang, mari kita bahas kembali ke-18 masalah distribusi. Masalah ini memiliki dampak yang signifikan, dan tidak boleh meninggalkan tempat ini sampai kesimpulan tercapai." Setelah itu, Liu Mengyan menghela nafas dalam-dalam, mengulurkan tangan, meremas matanya, dan memasang tampang kusut.
Semua orang melihatnya dengan ekspresi seperti itu, dan dia lebih menegaskan di dalam hatinya, mereka semua merasa bahwa khotbah kedua Chu Xingyun membuat lelucon lagi, dan senyum di mulutnya semakin tebal. Hal yang sama berlaku untuk empat tuan, mereka mengangkat bahu dan wajah mereka dipenuhi dengan tawa dan kepuasan. Dalam pandangan mereka, semakin dibahas distribusi kota kuno ke-18 dan dinasti 18, semakin bermanfaat bagi mereka, dan mereka tidak takut dengan apa yang akan terjadi pada kota kuno ke-18 dalam periode waktu yang singkat ini. Jauh di dalam gunung, berdiri sebuah istana yang megah. Istana itu dalam dan sunyi, mengungkapkan rasa ketenangan, tetapi pada saat ini, ada suara diskusi yang cepat di aula-aula. Saya melihat bahwa ada lebih dari 40 orang berkumpul di sini, yang semuanya adalah orang-orang kaya dan berpakaian bagus mengenakan jubah emas dan menginjak sepatu bot batu giok. Mereka mengerutkan kening, dan seluruh wajah mereka menjadi sangat jelek karena martabat mereka. Reformasi Luoyun telah dilakukan selama lebih dari setengah bulan, tetapi adegan berapi-api dari kota kuno ke-18 tidak mereda tren. Sebaliknya, itu telah menjadi semakin populer dan didukung oleh orang-orang tanpa ratusan orang. Satu orang menembak pahanya, Holes Lo Hao. Itu saja, hanya saja, mereka yang telah dibagi menjadi toko-toko dan industri telah berhenti berbicara menentang Paviliun Wanjian, dan banyak orang telah lulus audit Paviliun Wanjian dan mendapatkan kekuatan dan sumber daya tertentu untuk menjadi Paviliun Wanjian. Seorang pendukung setia, suara lain berkata, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Setengah bulan atau lebih, kekacauan di kota kuno ke-18 telah menurun. Jika butuh waktu, aku takut kekacauan itu akan hilang, dan itu tidak akan lagi bisa menghentikan Luo Yun dan Paviliun Wanjian. Banyak orang berkata serempak, mata mereka tertuju pada mereka. Antara waktu, Anda dapat dengan jelas merasakan ketidakberdayaan pihak lain. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak kontak khotbah kedua, tetapi kota kuno ke-18 telah mengalami pergolakan. Suara kekacauan terhadap Paviliun Wanjian tidak ada di sana, dan benar-benar tenggelam dalam panas. Tidak ada ratusan orang berlarian untuk mengumumkan reformasi, dan telah membeli real estate lama, tidak lagi melekat pada keluarga besar. Jadi dalam situasi ini, bagaimana mereka akan memboikot Paviliun Wanjian? Terlebih lagi, banyak orang mengambil inisiatif untuk berbicara dan membantu Wan Jiange merebut kembali kekuatan dan sumber daya dari empat keluarga besar, membuat perjalanan reformasi lebih menyeluruh, dengan dukungan yang tak terhitung jumlahnya dan terutama mulus. Melihat pemandangan ini, para tokoh senior dari keluarga-keluarga besar ini mulai panik dan berkumpul di sini untuk membahas bagaimana cara menghadapinya, tetapi setelah waktu yang lama, mereka tidak punya pilihan selain menghela nafas dan tak berdaya. Diam. Pada saat ini, seorang pria setengah baya kurus berdiri dan menghentikan pertengkaran semua orang. Saya melihat dia melihat sekeliling, dan berkata dengan suara kental, reformasi adalah konspirasi Luo Yun. Karena kita tidak bisa menghentikannya, kita hanya bisa menunggu kembalinya empat kepala rumah tangga dan sekelompok tokoh tingkat tinggi. Mereka pergi ke Feng Liuju untuk membahas peristiwa besar, pasti ada keuntungan besar, jika tidak, itu tidak akan ditunda. Ketika mereka menang, mereka pasti akan memiliki kekuatan mengerikan. Pada saat itu, konspirasi Luo Yun akan rentan, dan kota kuno ke-18 juga akan kembali ke kendali kita. Pada akhir setengah baya yang kurus, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan tiba-tiba membiarkan banyak orang meletakkan batu besar di dalam hatinya, tetapi ketika suara berikutnya jatuh, ada semburan tawa di luar aula. Semua orang mendengarkan, dan segera melihat sumber suara, tetapi melihat sekelompok orang yang mengenakan jas kuat datang, dipimpin oleh seorang pria parubaya kekar dengan senyum kuat di wajahnya, yang sedang melihat para idiot melirik kerumunan. Apa maksudmu? Wajah setengah baya yang kurus itu tidak menyenangkan. Sekelompok orang di depan mereka juga berasal dari keluarga besar, tetapi orang-orang ini memiliki sedikit kekuatan dan status nyata, dan termasuk dalam figur periferal keluarga besar. Dalam tawa kami, ada rasa sarkasme yang kuat. Biasanya, sarkasme mata Anda sempit dan Anda bahkan tidak bisa melihat situasi dasarnya. Pria kekar setengah baya itu mengangkat tangannya, dan lebih dari 40 orang di belakangnya berhenti tertawa. Suara, tapi matanya masih bercampur ironi. Situasi dasar. Pria setengah baya yang kurus itu mengerutkan kening, dan tiba-tiba menurunkan matanya. Ekspresi sekelompok orang di belakangnya juga menjadi dingin, membuat suasana di aula tiba-tiba menjadi kaku. Namun, lelaki parubaya itu tidak takut sama sekali, dan berkata terus terang, sekarang 18 kota kuno sedang melakukan reformasi. Hampir setiap hari, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang dapat diremajakan. Anggota keluarga senior kami memiliki pengalaman manajemen yang kaya dan memiliki tangan yang sangat baik lebih lanjut, dapat dengan mudah melewati audit cabang Wan Jiange, dan mendapatkan kekuatan dan sumber daya. Adalah hal yang baik untuk diletakkan di depan matamu, tetapi kamu tidak hanya tidak menginginkannya, tetapi juga mencoba untuk melemahkan reformasi. Langkah bodoh seperti itu, tidakkah kita seharusnya diejek? Berani. Setelah mendengarkan kata-kata pria parubaya kekar parubaya, pria parubaya kurus menginjak kakinya dengan amarah, dan jari-jarinya yang marah membuat marah pria parubaya kekar parubaya itu.
Kamu salah, kita justru melindungi keluarga dan melindungi 18 kota kuno. Cemoohan di wajah lelaki parubaya itu tebal, dan sekelompok orang di belakangnya juga berdiri dan memandang jauh. Dia perlahan-lahan tenggelam ke bawah, dan berkata dalam sebuah kata, di mata keempat tuan, tidak ada yang lain selain kepentingan, mereka lebih suka membuka gerbang kota, membiarkan gerbang emas Luo dan kuil Seng Xiao bergegas untuk membunuh orang-orang tanpa ratusan orang. Kita juga harus melawan pavilion Wanjian dan membiarkan Luo Yun menundukkan kepalanya untuk menyerah. Langkah seperti itu tidak berbeda dengan orang gila, dan hanya akan mendorong kota kuno ke-18 ke dalam jurang. Begitu kata-kata ini keluar, pria parubaya setengah baya itu tiba-tiba berhenti berbicara, dan wajahnya berkedut dengan ganas, tak bisa berkata-kata. Setelah melihat ini, setengah baya kekar mencibir dingin dan berkata dengan keras, lebih penting lagi, untuk mendukung Luo Yun dan pavilion Wanjian, kita dapat menikmati kekuatan dan sumber daya yang telah kita impikan, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya. Tuhan, tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita tidak dapat memperoleh kekuatan, bahkan jika itu sedikit. Kata-kata pria kekar setengah baya adalah pikirannya yang tulus, dan pada saat yang sama, harapan tulus dari ribuan orang di 18 kota kuno. Justru karena ini bahwa mereka akan menyerah kepada Chu Xingyun dalam waktu yang singkat. Boykot, sekelompok pria bodoh yang terpana oleh minat. Mata setengah baya yang kurus itu menatap orang setengah baya yang kekar dan orang-orang lain. Dia mengertakkan giginya. Dia tidak terus membantah, tetapi setelah meninggalkan kalimat berikutnya, dia pergi. Setelah dia pergi, orang-orang yang memakai brokat juga berjalan keluar dari istana dengan marah. Di mulut mereka, mereka semua melontarkan kata-kata mengejek dan menghina, dan wajah mereka bahkan jelek. Setelah orang-orang ini pergi, pria parubaya kekar berbalik dan mengeluarkan suara menghina, Andalah yang benar-benar terpana oleh minat Anda. Anda penuh dengan pemikiran tentang bagaimana mendukung empat tuan, dan kemudian mencari setengah kekuatan, tak tahu malu. Kerumunan mendengus melihat kemunafikan orang-orang ini sejak lama. Pada saat ini, satu orang berkata dengan suara sedih, dari kata-kata dan perbuatan mereka, tampaknya mereka tidak akan menyerah pada masalah ini, jika. Jadi apa? Sebelum kata-kata itu selesai, pria parubaya kekar langsung menyela, orang-orang ini mengenakan brokat dan memiliki kehidupan mewah. Bahkan ketika mereka bersatu, mereka hanyalah sampah. Sebaliknya, meskipun kami dilahirkan di tempat yang rendah hati, kami selalu diasah. Kekuatan, apakah mereka masih takut pada mereka? Yuluo, setengah baya kekar mengangkat kepalanya dan mengeluarkan tawa acuh tak acuh. Gerombolan orang di belakangnya tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian matanya meledak dengan sinar tawa. Ketika anggota keluarga ini berjuang, halaman Liu Jia yang jauh mengungkapkan keharmonisan. Di aula utama, Chu Xingyun duduk di tempat pertama. Di depannya, Lu Xing dan Xia Qingcheng berdiri di sana, sementara di sebelah mereka adalah Ning Levan dan Lu Ling. Reformasi telah dilakukan selama lebih dari setengah bulan, dan hasilnya cukup membuahkan hasil. Menurut statistik, 80% dari real estate dan bisnis di kota kuno ke-18 dibagi ke tangan rakyat. Kekacauan di kota kuno ke-18 dihilangkan, dan ada suara dukungan di mana-mana. Pada saat itu, saya masih merasa tidak dapat dipercaya. Hanya dalam setengah bulan, kota kuno ke-18 telah mengalami perubahan drastis, dan dia menyaksikan mukjizat ini dengan matanya sendiri. Masalah real estate dan komersial tidak boleh ceroboh, terutama mereka yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka harus ditindak keras agar tidak mengganggu reformasi. Chu Xingyun memperingatkan, menatap Lu Penal, mengatakan apa hukum pidana. Kemajuan. Kembalilah ke kabinet, hukum kriminal yang baru telah sepenuhnya dipersiapkan, dan ukuran pajak telah dirumuskan, dan akan dipopulerkan secara resmi dalam beberapa hari. Lu Xing berpikir sejenak dan menjawab dengan serius. Sangat bagus. Chu Xingyun mengangguk puas, dan melambaikan tangannya. Baru saat itu, laporan ini ada di sini. Anda harus ingat apa yang saya katakan tadi. Ya, Xia Qingcheng dan Lu Xing saling melirik, lalu membungkuk memberi hormat dan perlahan keluar dari aula utama. Tidak lama setelah keduanya pergi, Lu Ling juga meninggalkan aula utama, tetapi ketika Ning Levan berdiri, dia menurunkan alisnya dan menatap Chu Xingyun, mulutnya sedikit terbuka, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kusut, Chu Xingyun menutup matanya, tapi dia bisa merasakan keraguan Ning Levan, dan berkata dengan ringan, ada apa? Suara tiba-tiba membuat hati Ning Levan bergetar. Dia menatap kembali pada Chu Xingyun, ekspresinya semakin terjerat. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan, Tuan, ada sesuatu yang tidak jelas tentang magang, dia masih melihat guru hormati teka-teki. Suara itu jatuh, Chu Xingyun tetap diam, masih mempertahankan keheningan. Ning Levan melihatnya, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian berkata, untuk mendapatkan kota kuno ke-18 dan menekan suara perlawanan, Master dapat digambarkan sebagai dicekik otak, pikirkan siang dan malam, sekarang kota kuno ke-18 berada di bawah kendali pavilion Wanjian, mengapa Anda ingin memberikan sungai yang hebat ini kepada orang-orang ini? Selama setengah bulan terakhir, Ning Levan juga melihat pergolakan di kota kuno ke-18.
Meskipun situasinya baik, hatinya selalu terasa sedikit canggung dan bahkan sedikit marah. Seperti yang dia katakan, Chu Xingyun menghabiskan banyak waktu dan energi dan akhirnya menguasai kota kuno 18. Sekarang, dia telah memberikan real estate perdagangan, dan bahkan kota kuno ke-18 kepada orang-orang. Ini membuatnya selalu tidak bisa dimengerti, dan semakin dia berpikir, semakin dia menjadi marah. Chu Xingyun perlahan membuka matanya pada saat ini, dan begitu dia melihat penampilan kusut Ning Levan, senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia bertanya sambil tersenyum, pertempuran berdarah telah berakhir, dan 18 kota kuno dikaitkan dengan keluarga besar. Dipimpin oleh 4 tuan, mereka belum mati, mereka juga belum mengatakan bahwa mereka akan mentransfer kekuasaan. Kapan saya akan mengendalikan 18 kota kuno? Ini, sebuah pertanyaan retoris sederhana membuat Ning Levan tiba-tiba terdiam. Dia tiba-tiba ingat bahwa 18 kota kuno masih di bawah kendali keluarga besar, dan 4 tuan tidak menyerah pada kompromi. Mereka masih harus melawan Chu Xingyun dan Pavilion Wanjian. Alasan mengapa orang-orang ini tidak melawan adalah karena mereka masih tinggal di Fengliu, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang pergolakan dunia luar, belum lagi bahwa Chu Xingyun menggerakkan kekuatan dan sumber daya mereka dan membaginya di antara orang-orang. Selanjutnya, Anda mengatakan bahwa saya memberikan lengkungan kota kuno ke-18 kepada orang-orang biasa. Ini juga agak aneh. Kapan saya melakukan ini? Tanya Chu Xingyun lagi, dan dia perlahan berdiri sambil berbicara, berjalan di depan Ning Levan. Tidak ingin melengkung. Apa dialog antara guru dan Xia Qingcheng berdiri untuk? Ning Levan tertegun. Selama lebih dari setengah bulan, 80% dari real estate dan bisnis di kota kuno ke-18 dibagi di antara orang-orang. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin memberikannya, untuk memberikannya secara gratis, tetapi tindakan reformasi yang aku usulkan, untuk penjualan, dibayar untuk itu. Chu Xingyun meningkatkan nadanya, membuat mata Ning Levan berkedip, sepertinya mengerti. Aku mengatakan bahwa setiap real estate di kota kuno ke-18 milik Pavilion Wanjian, tetapi orang dapat membeli halaman dan memiliki tempat tinggal melalui batu roh dan sumber daya. Tidak ada kontradiksi mendasar antara keduanya. Chu Xingyun tahu bahwa Ning Levan tidak pandai dalam bisnis, dan dengan sabar berkata, batu-batu roh dan sumber daya ini tidak banyak, tetapi wilayah yang luas dari 18 kota kuno yang miskin terlalu beragam. Sekarang, 18 kota kuno 80% dari real estate telah dirampok, dan sumber daya yang tersedia untuk Wanjian Pavilion dapat dianggap sebagai besar. Jika tidak, bagaimana kita dapat memulihkan sumber daya yang sangat besar dalam waktu singkat, sehingga dapat melawan kuil Tuhan dan gerbang emas Daluo invasi? Ning Levan tidak membosankan, sebaliknya, dia sangat cerdas dan langsung mendengar pro dan kontra, tetapi dia masih mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang salah. Dengan cara ini, sumber daya yang dikumpulkan di tangan orang-orang, begitu mereka memiliki wawasan tentang ini, akankah hal itu menyebabkan lebih banyak kebingungan? Ning Levan menyatakan keprihatinannya. Di bawah pemerintahan 4 keluarga besar, Mo mengatakan bahwa itu adalah rakyat, bahkan beberapa anggota keluarga hidup seperti rumput gandum dan hanya dapat bergantung pada keluarga. Sekarang, mereka dapat membeli real estate dan hidup dalam kedamaian dan kemakmuran, tidak lagi panik sepanjang hari. Saya khawatir, mana yang lebih baik, mereka secara alami tahu bagaimana menilai. Ini semua dari reformasi. Jika mereka keluar dari kekacauan dan ingin melawan aku, itu berarti mereka harus kehilangan semua yang mereka miliki sekarang dan kembali ke kehidupan masa lalu yang tak tertahankan. Terlebih lagi, sumber daya finansial dan material yang mereka masukkan ke dalam reformasi akan menjadi milik 4 keluarga besar dan tidak dapat dipulihkan. Dari sudut pandang ini, semua orang tidak akan pernah menentang reformasi dan Pavilion Wanjian, dan bahkan bersumpah untuk mendukungnya. Jangan pernah pergi. Menjelaskan suara-suara satu persatu, mereka berbicara dari mulut Chu Xingyun dan menyebar ke gendang telinga Ning Levan, dan dia dengan cepat menyelesaikan keraguannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk lagi dan lagi, membuat suara tiba-tiba. Bagaimana dengan perdagangan 18 kota kuno, ini harus dianggap sebagai pemanah. Ning Levan bertanya lagi. Itu tidak masuk hitungan, tapi itu tidak masuk hitungan. Chu Xingyun tersenyum tipis dan mengatakan jawabannya membuat Ning Levan bingung. Dia mendengarkannya tanpa sadar dan pikirannya sangat terkonsentrasi. Chu Xingyun meraih poci teh, menghirupnya dengan lembut, dan perlahan-lahan menjawab, bisnis dari 18 Ancient City sangat besar. Mengandalkan Pavilion Wanjian saat ini, itu hanya tidak mampu beroperasi, dan itu hanya akan membuatnya terus menurun. Orang-orang itu juga akan keras kepala, dan tidak akan pernah memasukkan semua energi mereka ke dalamnya. Bahkan jika mereka bersedia membayar dengan sepenuh hati dan jiwa mereka, gaji ini bukan jumlah yang kecil, dan itu pasti akan mempengaruhi akumulasi sumber daya dan tidak akan mampu menolak gerbang emas dan kuil Allah. Mendengar ini, Ning Levan mengangguk tanpa bisa disangkal. Invasi Daluo Golden Gate dan Seng Xiao Temple seperti batu besar yang menindas pikiran semua orang. Di bawah premis ini, Wanjian Pavilion tidak hanya dapat menggunakan sumber daya, tetapi juga mencari sumber daya untuk melawan pertempuran.
Sekarang, semua bisnis di kota kuno ke-18 telah dibagi. Orang-orang yang memiliki toko dan jalan pasti akan mencurahkan upaya mereka untuk menciptakan aliran sumber daya kekayaan tanpa akhir untuk kota kuno ke-18. Anda perlu membayar sejumlah kecil uang, dan Anda masih bisa mendapatkan pajak dari itu, dan terus menumpuk. Mulut Chu Xingyun tersenyum, ini adalah inti dari reformasi. Orang-orang di kota kuno ke-18 menginginkan real estate dan perdagangan, tetapi mereka juga ingin mendapatkan kekuasaan dan mengubah nasib mereka sendiri. Reformasi yang diumumkan oleh Chu Xingyun hanya ingin mereka memperoleh ini. Pada saat yang sama, Pavilion Wanjian juga dapat memperoleh sumber daya besar dari orang-orang melalui reformasi, sehingga dapat melawan Golden Gate dan Shengxiao Hall of Daluo dan bertarung dengan semua kekuatan mereka. Kedua belah pihak saling menguntungkan, dan tidak ada yang mengambil keuntungan dari siapapun. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Chu Xingyun menempati posisi dominan, sementara orang-orang adalah pengikut, yang selalu mendukung Chu Xingyun dan bertekad untuk tetap berada di jalur. Tidak heran guru ingin Lu Pen merumuskan hukum pidana baru, karena pajak dikumpulkan dan lebih banyak sumber daya kekayaan digunakan untuk melawan gerbang emas dan kuil Daluo Shengxiao dan melindungi 18 kota kuno dan 18 dinasti. Ning Levan akhirnya mengerti semuanya. Selama pidatonya, matanya tersentak menghadap Chu Xingyun, ada banyak ladang obat-obatan, mineral dan kehutanan di kota kuno ke-18. Perdagangan besar ini, tuannya tidak memberikannya, tetapi menutup pintu dengan susunan besar. Dimiliki oleh Wan Jiange, Anda masih memiliki pemahaman yang kuat tentang sumber daya strategis yang berharga ini. Sumber daya strategis sangat penting. Adapun sumber daya komersial itu, Pavilion Wanjian tidak mampu beroperasi, dan dapat dibagi, sehingga dapat memperoleh pajak, memperkaya sumber daya, dan melakukan hal-hal listrik. Chu Xingyun mengangguk sambil tersenyum, dia telah melihat segalanya jauh sebelum dia memikirkan langkah-langkah reformasi dan benar-benar mengubah pola kota kuno ke-18. Itu memang master yang disegani, dan hatiku benar-benar misterius. Aku akan membantu Xia Qingcheng dan Lu Xincheng dengan cara ini. Aku harus mendapatkan lebih banyak sumber daya dalam waktu singkat, berkedip, dan kemudian lari dari halaman. Melihat bagian belakang kepergian Ning Levan, Chu Xingyun tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, hanya untuk melihat bahwa dia sedikit menghela nafas, matanya terangkat, dan jika ada pandangan yang dalam pada kubah langit biru. Merekrut sumber daya dan bertarung melawan gerbang emas dan balai Shengxiao sudah dekat. Tujuan utamanya adalah menginjakkan kaki di istana Jiuhan dan menyelamatkan Liu Xiang dari keselamatan. Lagi pula, aku sudah kehabisan waktu dan hanya bisa mengambil tindakan balasan ini. Chu Xingyun mengubah postur percaya dirinya barusan, dan perlahan-lahan mengucapkan suara frustrasi. Mata gelap yang melihat kubah langit biru menjadi sedih, tetapi dicampur dengan ketabahan yang tebal. Chu Xingyun tidak peduli dengan kekuatan uang, dan sumber daya. Segala yang dia lakukan dengan otaknya hanya untuk menyelamatkan air dan aroma dari keamanan, tidak lebih. Apalagi perasaan semacam ini semakin kuat dan kuat, hampir selalu memenuhi pikirannya. Setiap kali berlatih, Chu Xingyun dapat merasakan dalam gelap bahwa aroma air di istana Jiuhan mengalami rasa sakit dan penyiksaan yang tak ada habisnya, dan beberapa jenis keanehan telah muncul. Keanehan jenis ini memberi Chu Xingyun rasa takut yang mengerikan, seolah-olah air harum mengalir darinya, ikatan yang erat mulai menjadi kabur. Chu Xingyun menyadari bahwa ini mungkin bencana yang diderita oleh Sui Liu Xiang. Dia harus berurusan dengan gerbang emas dan kuil Shengxiao sesegera mungkin dalam waktu singkat dan menginjakan kaki di istana Jiuhan dalam satu gerakan sekaligus. Selain itu, Chu Xingyun terkadang merasakan keberadaan Gua Es, sangat samar, tetapi sangat nyata. Gua Es ini ada dalam 10.000 tahun salju, gelap tak berdasar, dan suasananya rahasia, bahkan jika jejak kekuatan spiritual masuk jauh ke dalamnya, itu akan hilang di dalamnya dan tidak akan pernah bisa pergi. Itu adalah tempat yang menakutkan, tetapi Chu Xingyun bisa mendengar suara perempuan yang lemah, dan, di Gua Es yang tidak berpenghuni, sebenarnya ada sentuhan vitalitas, seolah-olah kehidupan baru akan segera lahir. Setiap kali Chu Xingyun ingin menjelajah lebih dalam, perasaan ini segera menghilang, dan bahkan seluruh Gua Es pun lenyap. Sejauh yang saya tahu, ada ribuan tempat es di seluruh benua nyata, dan beberapa adalah yang paling besar. Daerah es tak berujung di mana istana Jiuhan terletak adalah Gua Es terbesar. Di dalam istana Jiuhan, aneh, mengapa aku merasakan keberadaan Gua Es misterius ini, suara perempuan yang samar-samar, dan vitalitas yang samar, apa hubungannya dengan aku? Chu Xingyun sangat bingung. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Hanya ketika dia menginjakan kaki di istana Jiuhan, dia bisa dipecahkan. Oleh karena itu, pikiran dalam hatinya menjadi lebih dan lebih intens, dan dia selalu penuh dengan hati. Tuan, ketika Chu Xingyun jatuh ke dalam perenungan, panggilan datang dan orang yang berbicara adalah Lu Ling. Dia melihatnya datang dari luar halaman, dan ekspresinya sangat mendesak. Ada apa? Chu Xingyun kembali ke pikirannya, dan hanya dalam beberapa saat ia memulihkan penampilan aslinya. Kembali ke Master, di jalan kota Bintang Suci, ada banyak tokoh tingkat tinggi dari berbagai keluarga besar.
Mereka disalahgunakan atau dipukuli, yang membuat perintah kota suci bintang kacau, dan bahkan beberapa orang terbunuh di tempat. Luling datang ke Chu Xingyun dan menjelaskan semuanya dengan singkat. Chu Xingyun mendengar kata-kata Luling, dan matanya sedikit menyipit. Dia tahu bahwa dengan penerapan langkah-langkah reformasi, tokoh senior dari keluarga besar pasti tidak akan terlihat dan dia akan mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Hanya saja tindakan pihak lain terlalu flamboyan, tidak hanya berkumpul langsung di jalan, tetapi juga berjuang keras menyebabkan beberapa nyawa terbunuh di tempat dan dia tidak dipertimbangkan sama sekali. Kota kuno ke-18 baru saja tenang, dan tidak akan pernah ada kekacauan lagi. Kamu harus mundur dulu. Aku akan menghubungi senior Wu Jingsui dan Lin untuk mempersiapkan Jing Tianjun untuk melancarkan serangan yang kuat untuk menekan kerusuhan dalam satu gerakan. Chu Xingyun dengan mendengus dingin, dia sudah siap, hanya menunggu pesanan. Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk menemukan Lin Tianchong dan Wu Jingsui, tetapi Luling buru-buru meraih dan berhenti, berbisik, "Tuan, kali ini, situasinya berbeda." Hah? Chu Xingyun membeku sejenak, dan tidak mengerti implikasi Luling. Luling tersenyum pahit dan menjelaskan orang-orang dari keluarga itu tidak mengganggu reformasi. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok berpakaian rapi, dan kelompok lainnya mengenakan baju besi. Ada lebih dari 100 orang di setiap kelompok. Setelah kontak, mereka saling bertarung, membuat ruang sangat kacau. Orang-orang keluarga dibagi menjadi dua faksi, mereka saling memaki dan membunuh satu sama lain. Chu Xingyun terkejut untuk sementara waktu, dan sekarang dia bahkan lebih terpana. Orang-orang keluarga sebenarnya kembali ke dalam sarang, dan mereka harus saling membunuh. Ini benar-benar aneh. Luling mengangguk seperti menggosok bawang putih, dan melanjutkan, selain itu, dua faksi ini juga sangat menarik. Satu mengatakan mereka ingin mendukung empat tuan, sedangkan empat tuan lainnya adalah orang gila dan binatang buas. Kata-kata lain diucapkan, tetapi situasinya terlalu kacau, dan saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Ternyata begitu. Chu Xingyun tertawa tiba-tiba setelah mendengar ini. Adegan ini membuat Luling penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, apakah Anda tahu keseluruhan cerita?" "Aku tidak tahu, tapi aku bisa menebak." Chu Xingyun tersenyum, dan dia dalam suasana hati yang baik, dua faksi yang jatuh ke dalam pertikaian, satu berpakaian cerah, mendukung empat tuan, sementara yang lain berteriak dan berteriak ke empat tuan. Itu adalah orang gila yang menolak dengan segenap kekuatannya. Jelas, sumber kedua faksi ini berasal dari distribusi kekuatan kekayaan reformasi. Yang pertama memeluk empat tuan, kebanyakan dari mereka adalah anggota keluarga yang membusuk dan hanya mencari kenyamanan dan kenikmatan, sedangkan yang terakhir memberontak terhadap empat tuan, kebanyakan dari mereka berada di luar keluarga, teliti, tetapi tidak dapat memperoleh kekuatan, tentu saja, akan bertarung, bahkan menyeduh membunuh. Sebuah keluarga memiliki struktur yang ketat, terutama keluarga kuno ini, yang telah ada selama ribuan tahun, lebih ketat. Orang awam tidak memiliki kekuatan sama sekali dan hanya dapat direduksi menjadi akar rumput menara keluarga. Chu Xingyun tahu ini dengan sangat baik, dan dia juga menduga bahwa perselisihan internal akan pecah di keluarga besar, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa perselisihan internal ini akan datang begitu cepat dan sangat kuat. "Tuan, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Melihat Chu Xingyun terkekeh dan diam, Luling tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apakah Anda ingin memanggil senior Lin dan senior Wu, dengan kekuatan 3000 Jing Tianjun, akan sangat santai." "Tidak harus begitu," Chu Xingyun mengangkat bahu dan duduk dengan dirinya sendiri. "Karena dua faksi bertempur, biarkan mereka berjuang untuk hidupmu. Kamu tidak perlu menggunakan 3000 tentara Jingtian, tetapi kamu selalu perhatikan perubahan situasi, dan jika terjadi kesalahan, segera beritahu Kementerian Urusan Pidana bahwa semuanya sesuai dengan persidangan hukum pidana." Dua faksi berasal dari semua keluarga besar. Apa yang mereka katakan adalah yang paling kredibel. Ada juga beberapa hal licik dari empat tuan utama dan pemimpin senior keluarga besar. Ini sangat penting bagi reformasi kita. Chu Xingyun menambahkan bahwa telapak tangannya perlahan terbuka, memerintahkan Luling untuk menangani masalah ini, tetapi dia menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Selama masa kultivasi Chu Xingyun, kekacauan kota bintang suci menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kedua faksi saling menentang satu sama lain. Setiap kata yang diucapkan tersebar di seluruh kota bintang suci, dan bahkan kota-kota sekitarnya sering terjadi. Bisa mencium. Ketika opini publik ini disebarkan sepenuhnya, Blusing akhirnya datang dengan tim penegak hukum, mengumpulkan semua bukti, menanyai setiap anggota keluarga, dan menekan kerusuhan. Namun demikian, opini publik tentang empat tetua menjadi lebih kuat, dan semua orang dengan cepat melihat wajah jelek mereka, jijik, dan bahkan lebih mendukung masalah reformasi yang diusulkan oleh Chu Xingyun, diyakinkan melalui mulut. Namun, semua masalah ini gagal diperkenalkan ke Feng Liuju, apalagi ke telinga empat tuan dan sekelompok tokoh tingkat tinggi dalam keluarga. Pada saat ini, mereka duduk di aula utama dengan kepala tegak, ekspresi semua orang sangat bangga, sombong, menunggu kedatangan Liu Mengyan, ingin terus berdiskusi dengannya tentang distribusi barang, mencoba yang terbaik untuk memaksimalkan manfaat.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.